Namun rancangan APBN 2025 menjadi RAPBN masa transisi. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Pemirsa, pemerintah memprediksi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ini akan mengalami defisit melebihi target yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN 2025. Kementerian Keuangan tersebut berupaya menambah defisit pemerintah. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana pemerintah mengelola keuangan yang berasal dari pajak Anda untuk membangun negara? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sini, kita akan mengupas mulai dari konsep dasar APBN itu sendiri, fungsi APBN itu sendiri, hingga bagaimana siklus pengelolaan APBN itu berlangsung. Yuk, kita cek masing-masing. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah kita melihat terkait esensi dan pengertian APBN itu sendiri, selanjutnya kita akan mempelajari terkait fungsi APBN. APBN mempunyai 6 fungsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi, yang artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, yaitu APBN sendiri menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, di mana APBN itu sendiri menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, yaitu fungsi alokasi, di mana APBN itu sendiri harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, yaitu fungsi distribusi, di mana kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi yang terakhir, yaitu fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Indonesia itu sendiri. Setelah kita mengetahui terkait pengertian APBN itu sendiri, serta fungsi-fungsi APBN itu sendiri, perlu kita ketahui juga bahwa di APBN itu sendiri itu ada apa aja sih? Apakah ada bagian-bagiannya? Ya, APBN itu sendiri mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu ada pendapatan negara, yang kedua bagian belanja negara, serta yang ketiga bagian pembiayaan. Mari kita bedah satu persatu terlebih dahulu. Pendapatan negara. Pendapatan negara yaitu penerimaan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Untuk pendapatan negara terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama ada penerimaan perpajakan, yang tentunya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Untuk PNBP sendiri itu dilakukan oleh kementerian atau lembaga lain yang memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya, seperti Polri, PNBP-nya berupa SIM. Dan yang ketiga, yaitu penerimaan hibah. Untuk postur yang kedua, yaitu belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Untuk belanja negara itu sendiri, itu juga ada dibagi 2 kembali, yaitu dapat dilakukan keseimbangan primer atau primary balance, merupakan pendapatan negara dikurang belanja negara di luar pembiayaan hutang,
Dan yang kedua, surplus atau defisit, yaitu menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, akan terjadi surplus, begitu pula sebaliknya. Jika belanja lebih besar daripada pendapatan, akan terjadi defisit APBN. Yang ketiga untuk postur APBN, yaitu pembiayaan. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan data pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan. Bagian terakhir yang kita akan bahas pada video kali ini, yaitu terkait siklus APBN. Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses APBN yang dimulai pada saat APBN itu sendiri mulai disusun, sampai dengan APBN disahkan dengan undang-undang. Pelaksanaan siklus ini saling beririsan antar tahun anggaran. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu penyusunan anggaran oleh pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas, serta kementerian lembaga yang bersangkutan. Ini pemerintahan bisa berjalan dan prioritas-prioritas penting tetap jalan. Meskipun tadi nanti akan muncul beberapa seperti Menteri Pertanian, kayak dengan uang sekian mungkin kita hanya sampai sekian, nanti kalau mau nambah berarti ada itu merupakan. Yang kedua, pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan undang-undang. Untuk tahap penetapan ini dilakukan oleh DPR bersama Presiden Republik Indonesia. Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga atas dasar dana yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden sebelumnya. Yang keempat, yaitu pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran itu sendiri yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pengesahan perhitungan dengan undang-undang. Untuk satu siklus APBN itu sendiri memakan waktu sekitar 2,5 tahun dengan rincian 1 tahun perencanaan dan penganggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya. Untuk 1 tahun berikutnya, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember, dilakukan pelaksanaan APBN yang telah disahkan pada tahun sebelumnya. Dan untuk 6 bulan tahun berikutnya, Januari dan sampai Juni, akan dilakukan oleh BPK berupa tahap pelaporan pertanggungjawaban serta pemeriksaan pelaksanaan APBN itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya Yuwan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas penyampaian saya itu sendiri. Silakan di komen apabila terdapat kesalahan. Dan terima kasih.